semua request netizen, semua request teman-teman semua kayaknya mulai kejawab di helm NHK yang terbaru ini di NHK S2 GP Pro. Jadi by the way, assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cengvi bareng gue Gandhi. Nah, sekarang gue lagi ada di event launchingnya NHK terbaru S2 GP Pro. Dia S2 series, belibet banget ya, S2 series, dan dia punya 3 varian. Dan ini gue kasih tau beberapa hal yang jadi highlight point kali ini. Lebih panjang, tikus kalian lebih panjang. Ini yang disebutnya ECP, dia Extended Coverage Protection buat bagian cheek guard kalian. Dan dia ada stopper visor juga sekarang, dan bentuknya ini oke. Untuk spoiler sebenarnya nggak jauh beda kayak yang S1 GP Pro, tapi ini kayak lebih dinamis lagi untuk spoilernya. Bisa terlihat nanti di versi yang glossy colornya. Selain itu juga dia sudah ada visor photochromic untuk si bagian yang ultimate. Jadi ini lengkap banget sih untuk fiturnya. Dari si S2 GP Pro ini udah ada anti fog juga, bukan anti fog tambahannya, tapi emang udah built-in dari si visornya. Ntar gue bahas lebih detail sambil megang helmnya, kita lihat ada varian apa aja ya, lebih detail seperti apa. Dan untuk interior semuanya sama, dan harganya ini yang lebih menarik juga, ntar gue bahas di akhir untuk harga dari si S2 GP Pro ini. Okay? Ini NHK S2 GP yang versi paling basic ya. Jadi dia dapatnya clear visor, jadi bukan RHD, bukan juga yang photochromic, dia clear visor, cuman interiornya sama. Dan dia punya 2 tipe, ada yang single visor, ada juga yang dual visor. Nah ini yang single visor nih, dia nggak ada mekanismenya di bagian bawahnya, ini semuanya yang single visor gitu. Tapi mereka juga ada yang dual visornya untuk yang basic. Ini yang paling murah. Sekarang kita lihat yang versi GP Pro nya. Oke, sekarang kita lihat versi yang S2 GP Pro nya, ini yang Pro seriesnya, dan ini versi yang ultimate nya. Kalau ngelihat langsung ini bisa kelihatan ya perbedaannya, bukan spicernya tapi pattern dari si paddingnya berbeda untuk yang versi ultimate. Dan ini pattern terbarunya, tapi untuk material kayaknya sama dia yang ultra soft, juga ultra soft, cuman paddingnya patternnya berbeda gitu. Ini masih mirip dengan yang S1 GP Pro sih. Ntar kita lihat detailnya lah ya. Mereka udah dual visor untuk yang ultimate ataupun yang pro di sini, cuman yang perbedaan yang ultimate ini photochromic visor. Jadi dia bisa berubah warna, intensitas kegelapannya berubah pada saat menerima cahaya di siang hari biasanya. Dan dia juga sudah ada anti fog, tapi anti fognya bukan tambahan. Jadi dia sudah ada lapisan anti fognya dari si visornya ini. Dan pokoknya yang menarik itu buat gue ECP-nya, ini juga menarik. Ntar kita coba fittingnya. Dan ya overall seperti itu untuk dari si S2 GP Pro ini. Ntar kita coba cek helmnya. Oke, sekarang gue udah megang ini yang versi ultimate dari NHK S2 GP Pro. Yang langsung menarik perhatian gue itu sebenarnya dari bagian area pattern interiornya. Ini menggunakan ultra soft dan ini enak banget dipegangnya. Jadi sebenarnya dia dikasih stitching berwarna putih atau abu lagi, jadi lebih berwarna, lebih colorful untuk area interiornya dari si NHK S2 GP Pro ini. Dan bentuknya, kita nggak bahas bentuknya dulu deh ya. Ini gue udah pegang bentuknya, cuma ini gue nggak tahu size apa. Shape-nya ini disebutnya ECP kok sekarang, Extended Coverage Protection, untuk bagian rahang kalian, untuk tulang rahang kalian, untuk pipi kalian di coverage lagi bagian kedepannya. Yang pasti ini ngubah banget fitting atau fitment dari si helm NHK open face-nya kali ini. Jadi ini good point pokoknya. Dan ini tambahannya juga ada supervisor seperti yang gue bilang tadi, ada supervisor, cuman minusnya emang mungkin sedikit ada suara yang muncul, tapi ya bakal minim banget, nggak akan kerasa lah untuk di sebuah helm open face yang dipakai daily. Dan untuk interior, untuk ventilasinya, dia ada forehead ventilation di sini, intake-nya, dia intake masuk di bagian forehead, di sliding, dan bagian atas ini juga ada dual intake ventilation, top air ventilation-nya dua, kiri kanan, dan ini casement-nya di sliding dan bisa diatur. Mau dari misalnya ini 0%, ini ke setengah 50%, dan full sampai ke 100%. Jadi ini ada fungsinya juga di sliding seperti ini gitu ya. Dia off, nggak cuma on off doang, tapi ada gradualnya lah untuk ventilasi masuk di helm ini. Dan untuk ekstraktornya ada di bagian belakang di area sini. Dan untuk spoilernya ini versi yang ultimate juga yang pro ya. Ini dapatnya yang long, cuman sebenarnya dia nggak panjang-panjang banget, masih oke juga sih untuk bagian spoilernya di sini.
masih sesuai dengan DNA-nya dari si NHK. Dan gue suka bentuk bagian belakangnya lebih lebih dinamis, lebih boxy juga untuk area belakang dari S2 yang Ultimate ini gitu. Dan ini development dari NHK Sport Racing Development, Next RD project-nya. Dan ini visor-nya yang gue bilang tadi, ini dia yang photochromic untuk yang Ultimate version. Dia photochromic, bisa berubah warna. Kalau kita coba bawa keluar ya. Dan selain itu dia double visor dengan tuas resminya di area bawah di sini. Double visor, lebih gelap lagi. Jadi emang kalau misalnya photochromic itu dia nggak sampai yang dark smoke banget, mungkin dia sampai ke medium, sampai ke middle smoke untuk kegelapannya kalau misalnya photochromic. Dan kalau misalnya kalian ngerasa kurang gelap, kalian tinggal pakai sun visornya yang punya intensitas kegelapan lebih pekat lagi di sini gitu. Dan selain itu fitur dari visornya dia ada juga anti fog yang sudah menempel dari si visornya. Dia bukan tambahan, bukan kayak anti fog bermerek Pinlock. Ini sudah ada built-in di sini dan untuk sebuah open face ini oke. Dan selain itu visornya ini sudah optical class 1 untuk visor dari si Ultimate versionnya di sini gitu. Yang Pro juga sama sih. Yang Pro RHD ya, RHD. Oke, dan untuk bagian sistem pengunciannya ini sudah menggunakan Micromatic Retention System yang berbahan stainless yang tersertifikasi ECE juga untuk lock sistemnya aja di sini. Dan ini berlaku untuk semua series ya, mau yang S2 biasa, mau yang Pro ataupun yang Ultimate, semuanya menggunakan sistem penguncian yang sama, sudah stainless seperti ini gitu. Dan selain itu dia juga sudah ada slot untuk speaker intercom. Kelihatan ya gelap ya. Gue coba terangin dulu gitu. Kita naikin dulu shutternya. Bisa kelihatan. Nah, di sini ada slot speaker intercom dan dia ada covernya juga. Ntar di studio kita bahas, tapi yang pasti dia ada slot untuk speaker intercom dan juga sudah wearable glasses untuk fitur di bagian interiornya. Oke, sekarang gue megang yang versi Pro-nya di sini. Ini adalah helm versi Pro-nya. Ini terang banget ya karena warna putih. Nah, sini mungkin enak yang ngeliatnya ya. Ini warna putih, jadi bentuknya overall sama. By the way, gue tambahin sedikit untuk intake ventilation-nya. Oke, jadi untuk ventilasinya gue tambahin dikit ya. Untuk intake-nya dia pakai dua bahan, yang ini lebih ada teksturnya, dan ini biasa. Jadi menarik sih, dan ini versi yang menggunakan RHD lens di sini, berarti ini yang versi Pro-nya atau versi menengahnya. Dan perbedaannya hanya sedikit, selain di bagian visor, tadi yang banyak bagian visor, ekran visornya berbeda. Tapi overall semuanya sama. Ini pun menggunakan ultra soft untuk padding-paddingnya, dan yang berbeda hanya patternnya aja. Ini tidak ada benang berwarna terang lagi untuk di bagian yang tipe Pro-nya di sini. Sama-sama menggunakan stainless juga gitu. Dan spoilernya pun ini masih menggunakan tipe yang sama untuk yang versi Pro di sini gitu. Sekarang kita coba versi yang basicnya, yang harganya cuman 500 ribuan aja untuk yang versi S2 biasa gitu. Kita coba cek yang S2 biasa. Nah, ini dia S2 biasa yang versi basic. Versi basic. Dan ini perbedaannya ada di bagian spoiler untuk exterior ya. Dia spoilernya lebih pendek. Yang tadi kan panjang nih. Dia ini lebih pendek. Untuk spoilernya ini gue bawa yang warna silver di sini, lebih ke warna grey ya di sini. Dan bentuknya dia S2-nya biasa aja untuk di bagian belakang, size-nya XL, lebih dinamis untuk bagian sini. Ini sama ya, semuanya lebih dinamis ke bagian area pipinya di sini. Bentuknya sama untuk bagian interiornya, yang berbeda hanya di bagian spoilernya aja untuk yang versi basic. Ini yang single visor, jadi dia nggak ada double visornya. Tapi overall untuk interiornya dia sama dan dia dikasih aksen warna merah. Ini sama seperti yang Pro gitu ya. Ini untuk yang versi basicnya atau yang versi paling bawah. Jadi ini harganya cuma 500 ribuan aja untuk yang versi single visor. Jadi sangat menarik sih ya mengingat harganya. Ini versi tertingginya, open face tertinggi dari NHK menurut gue untuk serinya S2 di sini gitu. Proper sih. Ntar lah kalau misalnya di studio kita bahas lebih detail lagi untuk helm-helm dari si S2 series ini. Keren ya. Ini kalau mau masih basic kayak gini tampilannya. Oke, sekarang kita coba fitmentnya seperti apa untuk yang size. Kita coba size S yang versi Ultimate ya. Kita taruh dulu di sini. Udah dapat size S Ultimate. Yang Ultimate ini warna Federal Blue, warnanya biru ya. Kita coba. Bismillah.
enak sih gila. Oke, jadi ini udah mulai cruiser helmet dari si NHK ini ya. Ini visor paling atas dulu, ini paling atas visornya. Jadi beneran, jadi bukan covernya tuh panjang banget sampai ke depan banget di sini. Lihat, kalian lihat dari samping ini beneran panjang banget ya covernya. Tipikal akhirnya NHK punya tipikal open face cruiser seperti ini yang sangat cocok secara desain buat dipakai touring adventure kemanapun. Ini cocok dan ini untuk sun visornya. Oke juga coverage dari sun visornya cukup maksimal untuk ketinggiannya ya. Ini enak. Dan ini gue pakai yang versi ultimate. Wah, enak sih, enak. Dan untuk wide angle-nya dia masih tetap luas ya. Dia masih bisa mengcover up to 190 derajat kiri kanannya untuk horizontal view-nya. Jadi ini ada lekukan, jadinya kita masih bisa melirik ke area samping kita tuh masih bisa luas banget untuk sebuah open face. Enak sih kalau misalnya untuk vertical view ya pasti aman banget ya, ini sebuah open face ya. Untuk visornya waktu ditutup seperti ini, beruang seperti ini suasananya berubah menjadi lebih kedap lagi. Dan ruang telinga gue ini beneran sangat luas sih untuk ruang telinganya. Luas banget, gue nggak ada katakan sama sekali ini tanpa speaker. Walaupun pakai speaker ini gue yakin masih aman banget sih karena emang seluas itu untuk ruang untuk telinga kitanya. Oke, dan untuk meraih ventilasi semuanya mudah. Ini pun di sliding juga mudah ya. Oke sih. Overall, fitmentnya juara sih. Fitmentnya. Ntar kita bahas lebih lanjut lagi, kita bongkar lagi semuanya dan kita pakai touring atau pakai riding lagi. Kalau misalnya helmnya udah kita pegang ya. Dan mereka bakal launchingnya itu untuk kalian buat dibeli itu bisa dibeli di PRJ nanti. Kalau misalnya penasaran bisa langsung datang ke PRJ gitu ya. Atau kalau online mungkin mereka bakal update di info seperti apa kalau misalnya mau online. Overall enak fitment ya. Ini yang dekat ke mulut tuh. Kita coba sekarang keluar ya. Berubah nggak sih si warna dari si visornya? Kita cek. Oke, kali ini gue nggak pakai color grading. Ini warna real dari iPhone. Buat ngelihat intensitas kegelapan dari visor fotochromic ini masih dalam ruangan ya, tapi tetap tembus cahaya. Sekarang kita coba bawa keluar. Ini udah mulai agak redup sedikit sih untuk si visornya. Kita coba bawa keluar ruangan. Apakah bakal berubah warnanya? Push. Tada. Tunggu beberapa detik aja dan udah mulai berubah, mulai keunguan sekarang. Yes, dan inilah visor fotokromiknya. Udah mulai jadi gelap gitu dan emang cepat juga untuk perubahan warnanya. Sampai ke bentuk maksimal dia hanya beberapa detik aja. Pas gua tes pakai stopwatch ya, nanti lah di rumah kali ya. Dan nah, udah jadi gelap. Seperti itu. Kalau misalnya kurang gelap tinggal tambahin lagi pakai sun visor. Mantap ya fotokromik ini ya. Ini warna Federal Blue yang Ultimate size S. Pokoknya fitmentnya oke sih. Ini mantap ya. Oke. Ini yang tadi belum lihat detail intercom kali ya. Sini pun nggak kelihatan sih. Kurang kelihatan gitu. Nanti lah kalau misalnya di studio biar bisa dibongkar-bongkar. Size S dan dia punya dua inner cell size kalau misalnya yang tipe Ultimate juga tipe yang Pro. Oke. Cakep. Sekarang kita bawa lagi ke dalam. Oke. Udah, sekarang yang terakhir infonya soal harganya. Harganya itu yang single visor S2 single visor yang versi basicnya dia start dari Rp500.000 sampai ke Rp550. Itu yang versi basic ya, bukan yang ini ya. Ini versi yang ultimate. Versi basic 550 sampai ke 500 sampai 550. Dan untuk S2 basic tapi yang double visor itu tuh di 550 sampai 600. Dan untuk yang S2 Pro ya. S2 Pro, S2 GT Pro itu di harga di Rp650.000 sampai ke Rp750.000. Jadi masih oke juga, masih di harga
harganya lebih murah dibandingkan S1 GT Pro waktu pertama kali launching. Dan untuk yang terakhir, untuk yang versi Ultimate ini ganteng sih warnanya ya, Ultimate ini. Ultimate ini dia harganya di 900 ribuan sampai ke 1.050.000 tergantung domisili sebenarnya, bukan karena fiturnya berbeda, tapi karena misalnya wilayahnya berbeda, mungkin di Indonesia bagian tengah atau timur, biasanya ada perbedaan harga juga gitu ya, dari lokasi pabriknya atau distribusinya NHK. Itu aja sih perbedaannya, bukan karena fitur untuk range harganya, tapi karena lokasi ataupun dari seller yang menjual nantinya gitu ya. Ntar lah untuk kalau misalnya udah di launching di PRJ bakal kelihatan harganya seperti apa. Dan kayaknya di PRJ bakal ada special price mungkin atau special offers nantinya. Nanti ya kalian datang aja langsung ke PRJ buat lihat langsung helm NHK S2 GP ini gitu ya. Yang GP Pro, Ultimate ataupun yang basic. Jadi menarik. Sampai jumpa di PRJ mungkin nanti buat teman-teman semua untuk yang pengen ngelihat helmnya secara langsung. Dan sekian review dari gue, vlog dari kali ini di event launchingnya NHK S2 GP. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rizani dari Asionabi. Bye. Gue mau makan dulu. Kita makan dulu.